Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Melamanoko. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman dari kelompok kami, yaitu pada buku Pokok-pokok Antropologi Budaya di bab 10 berjudul Lukisan Anak-anak di Bali. Kesenian memiliki corak dan watak sendiri. Sifat khas individu dari seniman tidak diutamakan. Sebagai halnya pada seniman barat, malah mereka menekankan justru hal yang sebaliknya. Kalau misalnya ada karya yang menghasilkan citra luar biasa, hal yang sangat tradisional, maka kelihatannya hal tersebut memiliki bakat yang luar biasa. Hal tersebut terjadi bukan akibat kesengajaan, tapi malahan masih muncul walaupun seniman telah berusaha untuk menghasilkan karya yang serupa dengan karya-karya orang lain. Dalam semua aspek seni rupa di Bali, para seniman Bali yang berbakat pada zaman modern ini kelihatan mempunyai kecenderungan yang sama untuk mengarahkan bakatnya kepada keterampilan pengrajin yang meniru dan mencontoh lagi motif yang telah diterima menurut cara-cara yang juga telah diterima menurut yang telah dilakukan oleh kakinya dan generasi di bawah penguasaan para raja. Kelihatannya dalam sistem kesenian demikian, maka pribadi-pribadi yang tidak terlalu berbakat dapat menghasilkan lukisan-lukisan yang lebih layak dipertunjukkan, yang berjumlah banyak dan sama sekali tidak dipersoalkan bagaimana akhirnya nilai estetis dari karya hasil seniman Bali. Tetapi yang catat adalah fakta bahwa kesenian tumbuh begitu subur di Bali. Kemudian anak-anak Bali sejak kecil sudah tergantung pada kondisi kebudayaannya. Dia belajar untuk membiasakan sikap yang khas terhadap kesenian, karena di Bali kesenian bukanlah urusan dari segelintir orang saja, melainkan menjadi milik setiap orang. Dengan penggunaan medium lukisan anak-anak, maka dapat mencoba meneliti bagaimana tradisi melukis tersebut diwariskan atau ditransmisikan. Beberapa tahun lalu dapat diminta untuk mengumpulkan sejumlah lukisan anak-anak Bali dari yang berumur 4 sampai 10 tahun untuk dipamerkan dalam suatu pameran internasional lukisan anak-anak. Ada sejumlah besar pesanan pers di mana dinyatakan bahwa karya-karya anak Bali dan anak Meksiko mencerminkan perhatian yang lebih menonjol dibanding dengan minat-minat anak-anak Eropa dan Amerika. Hal-hal dalam melukis ini yang membuat lebih menonjol dari lukisan adalah gaya yang menarik dalam menggambarkan bentuk penggambaran yang dramatis dari para roh jahat, hantu-hantu, serta binatang-binatang dalam dongeng dengan mulut yang bernanah dan mata yang membelalak. Membandingkan karya anak-anak Bali dengan anak Eropa yang telah diteliti, mereka yang bekerja dalam suasana bebas tidak termasuk sekolah-sekolah yang sudah ketinggalan zaman. Kesannya adalah bahwa lukisan anak-anak itu sampai dengan umur 4 tahun tidak terlalu menunjukkan perbedaan kecenderungan-kecenderungan yang khas bagi kebudayaan mereka. Apakah jenis budayaan yang memiliki tradisi semacam ini karena sifat yang demikian itu memang menghasilkan suatu jenis kesenian yang lebih seragam dan jumlah seniman yang lebih besar daripada kebudayaan yang menurut perseorangan. Sasaran eksperimen ini adalah sekelompok anak-anak sebanyak 20 orang yang berumur 3-10 tahun. Mereka tinggal di kampung kecil bernama Sajan, Banjar Kutub, suatu banjar yang tidak memiliki seorang dalang profesional dan juga tidak memiliki pelukis tradisional. Wayang kulit adalah bentuk hiburan yang paling sering ditonton oleh anak-anak sebagai suatu bentuk pengkisahan cerita yang mengandung suatu daya menarik khas dari mereka. Nah, biasanya pertunjukan wayang diadakan malam hari
Ada yang berbagai tokoh yang muncul berkali-kali dalam lakon yang berbeda-beda, berbagai pahlawan dalam mitologi Hindu, beberapa tokoh raksasa yang terkenal, pangeran-pangeran kera, dan beberapa tokoh lain yang bertampang seram, dan beberapa tokoh yang sangat dicintai. Menjadi milik rakyat yang berbicara dalam bahasa rakyat, menerjemahkan untuk rakyat jelata dari ayat-ayat yang agak kabur, memberikan taksiran yang bersifat duniawi mengenai apa saja yang terjadi. Di balik ini, wayang adalah kata untuk lakon itu sendiri atau para tokohnya. Suatu tokoh yang digambarkan secara individual menurut corak khas, wayang ini disebut wayang, dan itu dibedakan dari tokoh yang digambarkan dengan tujuan yang lebih realistis, yaitu dianggap sebagai mewakili manusia jelmaan. Tokoh wayang dan pertunjukan wayang adalah medium yang menjadikan dunia tidak kelihatan tampak secara semar-semar. Bayangan itu sendiri yang tanda adanya perantaraan medium drama itu tidak mungkin untuk diperlihatkan. Dalam lukisan anak-anak yang sangat banyak, itu dapat ditemukan sejumlah besar gambaran yang melukis adegan khas wayang, yaitu suatu adegan di mana dua belah pihak dipertandingkan secara berhadapan. Orang-orang yang telah mengenal wayang kulit akan melihat banyaknya unsur komposisi dalam lukisan anak-anak itu yang diambil dari adegan-adegan wayang dan dari susunan cerita wayang posisi legan. Penempatan dua tokoh secara berlawanan, tokoh-tokoh yang dikenal identitasnya melalui penghias kepalanya dan golongan adalah orang suci, hantu, perwira, dan lain-lainnya. Tokoh-tokoh dari dunia mitologis dicintai, ditakuti, mengkimos, mengandung makna untuk orang-orang dewasa yang serupa di Amerika. Laporan Dr. Margaret Mead mengenai penelitiannya tentang anak-anak Bali di daerah pegunungan, di mana dia menceritakan bahwa anak-anak mengucapkan inilah barong mengikuti seorang anak lain yang berkata bahwa dia lagi digoreskan serupa dengan yang sejumlah sebelumnya disebut kue menjadi sadar tentang gejala demikian. Secara umum dapatlah disimpulkan bahwa pengaruh timbal balik antara anak-anak menghasilkan satu gaya itu bila dihitung jumlah lapisan dalam kelompok A, B, C selama lebih dari 3 bulan, maka 60% dengan cukup beralasan dapat digolongkan sebagai lukisan wayang karena adanya usaha si anak untuk menggambarkan suatu adegan wayang. Tradisi tidak menyediakan model untuk melukis orang laki-laki yang bersedia menjadi model. Untuk roh jahat, motif peperangan apakah itu diantaranya wayang, binatang maupun dewa-dewi atau roh yang sangat disenangi anak-anak ini. Adegan yang hanya menampilkan makhluk dan pemandangan dunia, seorang gembala tidak ada. Sapi dan itik yang seharian selalu hidup bersama anak-anak digambarkan hanya dalam suasana ancam oleh roh jahat. Anak-anak pun mencoba menggambar rangda. Rangda itu dikitari oleh penari-penari yang kesurupan. Menurut data yang dikumpulkan selama masa pengamatan, yaitu di kelompok A dan B, hanya mereka yang menonjolkan karena bakatnya yang luar biasa yang pernah mencoba tugas yang lebih sulit, yaitu melukis suatu adegan yang realistis. Dari tanggal 14 dan sampai 15 Mei, Kantin melihat anak lain berumur 12 tahun menggambar menurut contoh binatang pada lukisan di tembok dan menghasilkan gambar hewan yang mempunyai posisi kaki belakangnya gambar klasik.
Tanggal 16 Mei, Kantin mencoba melukis seekor binatang, merasa tidak puas, lalu menggunakan halaman selanjutnya menggambarkan dua manusia. Tanggal 22 Mei, sekali menggambar binatang dengan lututnya di depan seperti semula. 27 Mei tiba-tiba kaki binatangnya diubah, dan demikianlah untuk selanjutnya. Warna-warna yang khas dari toko-toko wayang yang populer sekalipun, seperti Hanuman, warna putih, Bima hitam, Baladewa, merah, dan lain-lain. Kata Emil Bonnet, seorang seniman dan kolektor lukisan-lukisan Bali modern, bahwa dalam pengalamannya kegiatan para pelukis muda cenderung menurun sesudah tahun pertama dan kedua, bahwa karyanya yang terbaik adalah ketika mereka mulai menguasai teknik yang baru. Gregory Bateson dan Margaret Mead menceritakan kepada saya bahwa dalam mengumpulkan ukiran orang dewasa yang baru saja dimulai, biasanya yang paling baik adalah ukuran pertama dari setiap orang, dan ada sesuatu kualitas pada produk utama yang tak ditemukan lagi dengan karya selanjutnya. Baik, demikianlah hasil rangkuman dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.